News Update Piala Dunia Qatar 2022. MJ Listener, Timnas Argentina dan Timnas Kroasia akan saling berhadapan di semifinal Piala Dunia 2022. Laga ini akan menjadi pertemuan dua kapten yang pernah menangis di final Piala Dunia, yaitu Lionel Messi dan Luka Modric. Kroasia lebih dulu menjejakkan kaki ke semifinal Piala Dunia 2022 setelah di luar dugaan menyingkirkan tim favorit Brazil. Kroasia menang dalam drama adu penalti 4-2 setelah kedua tim bermain sama kuat 1-1 hingga perpanjangan waktu. Sementara itu, Argentina berhasil memulangkan Belanda di perempat final. Bermain di Lusail Iconic Stadium, Timnas Argentina menang secara dramatis melalui babak adu penalti 4-3 setelah bermain imbang di waktu normal 2-2 atas Belanda pada Sabtu 10 Desember dini hari lalu. Dan partai semifinal Piala Dunia 2022 antara Kroasia melawan Argentina akan digelar di Lusail Iconic Stadium pada Rabu dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat. Satu di antara hal menarik menjelang pertemuan Kroasia versus Argentina nanti adalah bakal menjadi pertemuan dua kapten tim yang masing-masing pernah gagal di laga final Piala Dunia. Lalu MJ Listeners, bagaimana perjuangan kedua kesebelasan untuk lolos ke babak final? Kita akan membahasnya langsung dan saat ini sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Roni Pangemanan. Selamat pagi Bung Ropan, apa kabar sama olahraga? Selamat pagi, salam sehat selalu Pak Zoza. Baik, salam sehat selalu tentu saja Bung Ropan. Bung Ropan, kita akan membahas mengenai match yang akan ada pada pukul 2 dini hari nanti. Pertama saya mau nanya, mengapa kedua kapten tim dari kedua kesebelasan ini menangis pada pagelaran Piala Dunia sebelumnya? Apakah memang rasa kecewanya memang sudah tidak tertahankan lagi ya berarti? Iya, kalau kita melihat ke 4 tahun yang silam di Rusia kan dua tim ini baik Argentina dan Kroasia kan sempat bertemu di fase grup. Mereka berada di grup yang sama dan Kroasia bisa menang melawan Lionel Messi dan kawan-kawan itu 3-0, sangat telak. Namun dua-dua keluar dari grup mereka dan akhirnya Argentina ketemu dengan Prancis. Akhirnya Messi kalah 4-3 dalam pertarungan yang dramatis. Nah, di sanalah Messi menangis karena memang sulit untuk bisa mendapatkan gelar yang mereka impikan. Sementara Kroasia itu melaju sampai final. Tidak ada yang menduga mereka bisa ada di final, namun mereka kalah. Untuk menjadikan mereka sebagai juara dunia baru saat itu dihentikan oleh Prancis 4-2 di final dan Modric sangat bersedih sekali ya, merasa terpukul sekali karena perjuangan mereka itu digagalkan oleh tim asuhan Didier Deschamps. Jadi ini pengulangan sebenarnya pertarungan antara Argentina dan Kroasia yang terjadi di 4 tahun lalu. Sekarang mereka melakukannya di babak semifinal dan Argentina punya roh permainan di Messi. Kroasia juga punya roh dan nyawa permainan itu ada di Luka Modric dan dua-duanya adalah kapten kesebelasan di masing-masing tim. Jadi kita akan melihat ini duel antara dua pemain menjadi kreator utama untuk mengusung misi. Ya, usung misi sama-sama harus bisa ke final dan menjadi juara. Itu yang menarik dari pertemuan Argentina dan Kroasia di semifinal kali ini. Begitu Mbak Sosa. Baik, Bung Ropan, ini memang kita lihat secara usia juga keduanya sama ya. Ini mungkin kemungkinan besar menjadi Piala Dunia terakhir bagi Messi ataupun Modric. Jadi kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Mereka harus totalitas untuk dapat masuk ke final dan pulang dengan gelar juara dunia. Lalu untuk mengukur kekuatan baik dari Argentina dan juga Modric, kita mulai dari Argentina dulu. Argentina sejauh ini mempunyai statistik yang lumayan dan kita tidak bisa pungkiri peran dari Messi sangat signifikan dalam performa Argentina. Bagaimana Bung Ropan melihat Argentina nanti akan tampil pada dini hari? Ya, kalau melihat dari kedalaman skuad ya, rata-rata secara skill individu ya itu memang Argentina ada di atas Kroasia. Tapi secara kolektivitas Kroasia itu bagus kalau bisa dilihat di sini. Jadi ini duel antara tim yang punya kolektivitas permainan secara tim menghadapi tim yang punya skill individu yang bagus seperti Argentina dengan Lionel Messi-nya. Jadi kalau saya bilang Argentina itu memang terlalu bergantung terhadap Messi karena bola-bolanya akan ke Messi. Dan semua pemain ingin berbuat yang terbaik buat Messi. Karena kan di usia 35 saat ini dia ingin menjadi juara. Semua sudah dapatkan kecuali Piala Dunia. Nah, dia tidak mendapatkan itu ketika Argentina ke final 2014 dan kalah lawan Jerman di final. Makanya dia tuh menangis terseduh-seduh saat itu dan ini peluang dia. Dia tidak mungkin hadir lagi di Amerika, Meksiko, dan Kanada pada 2026. Di saat usianya sudah memasuki 40 tahun, sama dengan Luka Modric juga. Luka Modric lebih tua 2 tahun dari Messi saat ini, 37 tahun. Nah, kalau melihat dari Argentina, Scaloni akan memainkan pasti dengan
4-3-3 atau bahkan dengan 3 pemain back, 5 gelandang dan 2 di depan ya. 2 di depan pasti itu Lionel Messi dan Lautaro Martinez yang akan ditaruh di sana. Gelandang-gelandangnya itu ya Alexis McAllister, Rodrigo de Paul, ya Enzo Fernandez, itu yang menjadi kekuatan dengan ditopang dua flank mereka dari sayap yang bisa bermain tuh. Ya mungkin Tagliafico yang bisa bermain dari sisi kiri karena akunya itu akumulasi kartu kuning 2 kali, jadi bek kiri Argentina ini tidak bisa bermain. Ini ada pengaruh juga. Namun ada Tagliafico di sana. Demikian juga dengan saya pikir di kanan ya, ada Molina yang bermain di sisi kanan. Mereka punya back 3 yang bagus, Lisandro Martinez, Otamendi, dan Romero. Jadi inilah starting 11 terbaik yang dimiliki oleh Scaloni sebagai pelatih Argentina untuk menghadapi Kroasia. Mereka butuh menang di sini. Kalau sampai Kroasia lebih dulu mencetak gol lebih awal, ini akan sulit bagi Argentina. Tapi kalau Argentina lebih dulu untuk bisa menggetarkan gawang Livakovic, Argentina punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena dalam posisi seimbang seperti saat ini, itu siapa yang mencetak gol lebih awal ya, peluang untuk menang itu sangat besar. Begitu Mbak Susah. Betul, memang kalau bisa di babak pertama ini sudah ada gol, pasti ini akan menjadi semangat tambah ya ke depannya ya, dan akan semakin deg-degan kita juga yang nonton, ini siapa yang akan bisa melanjutkan. Lalu Bung Ropan, Messi kan sejauh ini sudah mencetak 4 gol, 2 diantaranya dari titik putih. Apakah nanti kemungkinan besar jika Bung Ropan melihat Messi sejauh ini bisa akan memberikan gol-gol cantik lagi? Mengingat kalau kita lihat Portugal kemarin dengan CR7-nya yang sangat berharap bisa memberikan gol-gol cantik pada babak kedua waktu ketika dia masuk, tapi ternyata tidak, atau seperti apa Bung Ropan? Prediksi Anda? Iya, ini kesempatan bagi Messi ya. Ketika dia dengan 4 gol, hanya 1 gol tertinggal di belakang top scorer sementara Kylian Mbappe dari Prancis. Dan bisa bilang semua pemain Argentina ingin memberikan yang terbaik kepada Messi, karena pasti Messi punya ambisi besar ini untuk menutup karirnya gantung sepatu ketika Argentina ada di final. Dan kalau bicara Messi ya pasti bola-bolanya akan selalu dari dia kreator utama. Ini orang akan menunggu magic dari Messi ini di lapangan pertandingan ya, karena dia kan bukan cuma untuk mencetak gol, tapi dia juga pemberi assist terbaik, salah satu assist terbaik. Nah di fase gugur ini dia mencatatkan rekor bagus di Piala Dunia saat ini, sudah membuat 5 assist di fase grup di fase gugur, melebihi dari rekor dari Pele yang sudah 4 assist kalau bicara di Piala Dunia untuk bermain di knockout system ya. Nah jadi kan ini bisa dilihat bahwa dia punya kombinasi yang sangat bagus di antara memberikan assist dan juga mencetak gol. Pasti Kroasia tidak akan tinggal diam, akan ada satu pemain mungkin ya, 1 atau 2 pemain yang terus akan mengawasi pergerakan Messi sepanjang pertandingan. Apakah itu Brozovic atau Mateo Kovacic, itu tergantung dari pelatih Kroasia, Zlatko Dalic, untuk memberikan tekanan. Karena tidak boleh dibiarkan Messi itu bergerak bebas. Ini bahaya. Kalau Messi dibiarkan, selesai Kroasia. Makanya harus ada orang yang 1 atau 2 pemain yang paling dekat dengan Messi. Tidak perlu untuk memarking ketat buat Messi, tapi hanya orang terdekat dengan Messi yang menjadi bagian dia untuk bisa langsung men-pressing Messi. Itu taktik yang bagus yang dikembangkan oleh Arab Saudi dalam pertandingan ketika mengalahkan Argentina 2-1. Jadi mesti pakai taktik yang itu dengan disiplin yang tinggi di garis belakang. Kemudian ada gelandang-gelandang yang selalu bisa memberikan tekanan sehingga Messi tidak bisa berbuat untuk memberikan asis-asis. Bahaya Messi kalau dilepas. Gitu Mbak. Jaga ketat Messi, jangan kasih kendor, begitu ya kira-kira ya Bung Ropan. Ya, digaspul lah. Kemudian Bung Ropan, tapi kan terakhir ada informasi bahwa FIFA saat ini tengah melakukan investigasi terhadap Messi dan terancam absen. Jika nanti absen misalnya, tapi kita harapkan ini yang terbaik lah ya untuk Argentina. Bagaimana kekuatan Argentina diukur, Bung Ropan? Ya pincang, walaupun Argentina itu kedalaman skuadnya bagus, tapi kan berkurang dari 100% dengan Messi keluar ya separuh, paling tidak ada 40% lah kalau saya bisa katakan, itu permainan Argentina akan berkurang. Karena kan bola-bola lebih banyak dari Messi. Sebagai kreator untuk memimpin ritme permainan bagi Argentina itu ada di Messi. Bagaimana mereka membuild up serangan, transisi permainan dari bertahan ke menyerang, dari menyerang ke bertahan, itu kan ada di Messi semua. Makanya selalu bola akan diarahkan kepada Messi dan Messi lebih dulu yang akan memimpin itu. Nah tanpa Messi berbahaya. Ini akan lebih menguntungkan bagi Kroasia. Dan bukan tidak mungkin, saya pikir mereka akan kewalahan. Sulit untuk bisa menahan Kroasia karena Kroasia punya pemain-pemain yang bagus juga ya. Betul. Secara tim mereka bagus Kroasia dengan gelandang, terutama lini tengah mereka. Nah kunci permainan dari sebuah tim itu ada di tengah. Sejauh mana lini tengah itu
berbuat banyak buat timnya, itu bisa memberikan dampak positif ya. Kroasia bagus di tengah. Nah kalau bicara Argentina tanpa Messi ya pasti akan sulit. Hanya mengandalkan Rodrigo de Paul, Nick Ellister, Fernandes itu berat untuk menghadapi Kroasia. Begitu Mbak. Jadi mesti ada Messi memang. Mudah-mudahan dia bermain. Ya, Tapi kalau mudah-mudahan. dia kena hukuman ini, kalau dia kena hukuman ya sudah. Ya, Argentina mudah-mudahan bersiap main untuk biar seimbang, biar nggak pincang, Ya. biar kita juga nontonnya semakin semangat dan betul. seru. Ini kan magnet, Messi ini magnet. Jadi kita Betul, semangat sekali. dengan magnet magic dia di lapangan. Orang butuh hiburan dan hiburan itu ada di Messi. Ya kalau nggak ada Mbak Sosa. Messi kita akan kehilangan keseruannya juga ya, setengah ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Lalu kita ngobrol, Iya bahaya kan. kita ngobrol mengenai Kroasia. Tadi kita sudah bahas Argentina dan hingga ke Messi. Sekarang kita ke Kroasia nih, Bung Ropan. Kita tahu bahwa Ya. Tren ini memiliki trio gelandang yang tangguh, ada Modric, Brozovic, dan juga Kovacic yang benar-benar sangat bagus penampilan dan juga kekuatan timnya. Lalu untuk Kroasia sendiri, kira-kira menurut Bung Ropan bagaimana nanti penampilannya, prediksi Bung Ropan? Kroasia Ya, tidak akan pemainnya. langsung terpancing. Kroasia tidak akan langsung terpancing untuk bermain terbuka melawan Argentina. Dalit sebagai pelatih tahu bahwa mereka akan celaka kalau mereka melayani Argentina dalam jual beli serangan. Argentina lebih bagus. Jadi mereka bermain aja normal, seperti yang sudah mereka lakukan sejauh ini, di mana mereka bisa mengalahkan Jepang, mengalahkan Brasil walaupun itu lewat adu penalti, dan ini mereka akan jalani. Membuat Argentina itu mereka giring terus. Argentina tidak boleh mencetak gol banyak atau draw saja 90 menit perpanjangan waktu kemudian sampai adu penalti. Karena mereka memungkinkan kalau adu penalti untuk menyingkirkan Argentina dengan kekuatan Dominik Livakovic di bawah Misar. Ini penjaga gawang Dinamo Zagreb yang sangat kuat. Nah, itu yang akan diterapkan oleh Kroasia. Mereka akan lebih banyak menunggu, kemudian menumpuk pemain di tengah, membuat Argentina frustrasi dan melakukan counter attack. Serangan balik ini yang selalu ditampilkan oleh Kroasia. Nah, dan mereka lebih pas kalau mereka itu mengantar Argentina. Makanya Argentina ini tidak boleh sampai ke adu penalti. Paling tidak 90 menit mereka harus kunci untuk menang. Kalau sampai di perpanjangan, bahaya. Kroasia lebih bagus. Dalam adu-adu penalti mereka sudah buktikan. Baik di Piala Dunia 4 tahun lalu, sampai di sekarang, itu mereka selalu lolos sampai ke fase yang krusial di puncak, itu lewat adu penalti semua. Kalau di 2018 mereka mengalahkan Denmark adu penalti juga. Jadi selalu bagus mereka kalau dalam adu penalti. Argentina harus berhati-hati di sini. Begitu, Mbak. Oke, baik. Dan merupakan Argentina kan sejauh ini sudah tercatat ada 9 gol dan juga memasukkan 5 gol termasuk saat dikalahkan oleh Arab Saudi, sedangkan Kroasia memasukkan 6 gol dan kemasukan 3 gol. Apakah pertandingan dini hari 3. nanti menurut Bung Ropan ini akan berlangsung atraktif dengan jual beli serangan atau ada kejutan seperti apa kira-kira nanti? Nah, kalau Kroasia akan lebih menunggu, Argentina yang akan mengambil inisiatif untuk bisa menyerang. Secara ball position, penguasaan bola pasti Argentina yang akan ambil bagian. Dan saya rasa pelatih Kroasia tahu itu. Mereka akan membiarkan Argentina bisa menguasai permainan, tetapi tidak bisa masuk ke sepertiga lapangan untuk mendekati kotak penalti. Mereka akan dikunci di sini. Dengan Dejan Lovren, Gavario bermain bagus, Sosa mungkin di kiri, Juranovic di kanan. Nah, mereka akan bahu-membahu untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Argentina ini. Dan pasti Messi itu akan menjadi tujuan utama untuk bisa dihentikan dulu. Ketika bola sampai di Messi langsung di pressing, Messi tidak bisa membalikan badan untuk bisa memberikan umpan, itu adalah tujuan yang bagus bagi Kroasia. Jangan sampai Messi itu bisa menghadap ke gawang mereka, menggiring bola. Itu mengundang bencana besar itu. Iya, itu yang dia lakukan lawan Belanda kan. Di gol pertama pemain back Molina masuk, orang tidak menduga ketika dia pegang bola, dia memberikan umpan ke dalam, langsung Molina bisa bikin gol. Nah itu Messi tidak boleh menatap ke gawang lawan, itu bahaya karena dia magic itu. Ini pesulap yang luar biasa. Orang tidak bisa memprediksi kemana arah bola yang akan dilayangkan Messi. Iya, betul. Nah pasti Kroasia kan tahu. Kalau 4 tahun lalu mereka bisa mengalahkan Messi 3-0, pasti mereka tahu. Mereka akan melakukan cara yang sama di Qatar 2022 ini untuk bisa menghentikan Messi. Jadi itu ada pengalaman, satu kebaikan, keuntungan bagi Kroasia karena mereka sudah punya pengalaman mengalahkan Argentina itu. Caranya mereka tahu. Karena mereka dengan pelatih yang sama juga pada 4 tahun yang lalu dengan sebagian besar pemain-pemain yang ikut di situ. Inilah keuntungan bagi Kroasia, begitu Pak Sosa. Betul ya, jika kita lihat ketarik 4 tahun lalu mereka sebenarnya sudah punya pengalaman untuk berhadapan dengan Argentina dan Argentina dicukur Kroasia telak dengan 3-0 ya. Betul. Jadi Iya, sebenarnya betul. Dan Modric gol. Terus gimana, Mbak? Jadi sebetulnya
Kroasia sudah punya cukup bekal untuk dapat Ya, mengukur bagaimana akan melawan Argentina nanti dalam laga dini hari, betul ya Bung Ropan? iya. Saya pikir itu yang mereka dapatkan di sini dan mereka tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan. Tapi kan ini tidak boleh juga terlalu overconfident sebagai Kroasia. Tidak boleh terlalu percaya diri. Karena Argentina ini tim yang bagus yang hanya menyisakan seorang Messi. Betul. Semua pemain baru semua nih yang ada sekarang ini. Tidak ada di 2014 dengan di 2018 kemarin ya. Mungkin hanya ada si Angel Di Maria yang bisa membantu Messi. Jadi saya pikir ini pemain-pemain muda mereka yang bagus-bagus dengan talenta-talenta luar biasa yang bisa mengangkat Argentina. Nah, makanya ini pertandingan yang rame, yang seru. Satu tim yang counter attack yang mematikan, satu tim yang punya penguasaan bola tinggi dengan Messi sebagai jenderal di tengah. Nah, kita akan tunggu bagaimana tarian tangguhnya Messi ini akan mampu untuk memporak-porandakan benteng pertahanan dari Kroasia yang sangat tangguh, yang sangat disiplin. Begitu. Oke, baik. Terakhir Bung Ropan, ball position dan prediksi skor pertandingan Argentina melawan Kroasia pada Rabu dini hari nanti, apakah akan terjadi tos-tosan dan berapa kira-kira prediksi skornya dari Bung Ropan Pangemanan? Kalau bicara skor, ya mungkin Argentina lebih unggul tipis ya. Bisa aja 1-0 atau 2-1. Tapi Kroasia akan terus mencoba untuk bisa sampai ke adu penalti. Itu kan tugas Kroasia di situ. Mereka tetap akan bertahan dengan total. Walaupun persentase imbang tinggi, tapi saya pikir Argentina ada sedikit lah bisa memenangkan pertandingan, Mbak Sosa. 2-1 bisa mungkin. 2-1 ya. Semoga saya pegang Argentina nih kalau di sini karena saya sangat berharap pada Messi. Tapi kita tunggu semoga tidak absen ya biar pertandingannya juga lebih cantik kita lihat nontonnya. Apakah tangan tango dari Messi akan terjadi? Kita Argentina sama-sama. Iya. Baik, terima kasih Bang Ropan untuk waktunya sama-sama di MG Radio Network. Selamat sama-sama aktivitas.